Teman-teman, salah satu bagian pekerjaan di hotel adalah bagian resepsionis. Nah, kali ini aku mau share pengalaman aku bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel berbintang di Pekalongan. Dulu aku pernah bekerja di sana ya, teman-teman ya, pernah mengalami pernah shift pagi, shift siang maupun shift malam gitu. Dan kini aku mau share pengalaman aku. Yang pertama dari tugasnya, tugas sebagai seorang resepsionis hotel ini pada intinya adalah melayani tamu yang datang ke hotel dengan baik gitu. Jadi ketika tamu itu datang, kita layani, dia mau memesan kamar yang apa, seperti itu kita sampaikan juga macam-macam jenis kamarnya apa, kemudian tarifnya berapa, kita sampaikan semuanya, fasilitasnya apa saja, seperti itu. Setelah itu nanti kalau misal tamunya sudah memilih jenis kamarnya, kemudian kita menerima pembayaran dari tamu tersebut. Nah, setelah pembayaran tamu, kita input di sistem, kemudian kita ngasih kunci kamarnya ke tamu dan menjelaskan ruangannya ada di mana, kayak gitu. Kalau enggak, misalkan tamu itu agak kebingungan, nanti kita minta tolong sama bellboy untuk ngantar. Karena kalau misalkan kita sendiri yang ngantar, nanti di tempat resepsionisnya nggak ada yang jaga gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang yang ngantar itu adalah bellboy. Bellboy itu yang petugas di dekat pintu, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, selain menerima tamu, seorang resepsionis ini juga menerima keluhan dari nasabah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kayak itu, nasabah pasti sering mengeluhnya kepada bagian resepsionis. Kalau misalkan butuh makan, butuh laundry, ataupun menanyakan sesuatu hal, itu pasti semuanya ke resepsionis. Jadi memang seorang resepsionis ini harus tanggap, harus cepat kayak itu dalam melayani tamu-tamu yang datang, memberikan jawaban-jawaban terhadap komplain-komplain mereka pun dengan bahasa yang harus ditata sedemikian rupa sehingga tamu tersebut tidak merasakan tersinggung dan tamu tersebut merasakan nyaman berada di hotel tempat kita bekerja, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian jujur nih, kalau misalkan shift pagi ini kita seringnya kalau shift pagi ya tugasnya biasanya menerima orang-orang yang mau check out. Nah, kalau mau check out ini kita cek dulu dia ada nggak tagihan-tagihan yang belum dibayar. Mungkin dia sewaktu nginap ada pesan makanan yang belum dibayar, kemudian juga ada pesanan laundry yang belum dibayar, kayak gitu. Kemudian mungkin ada cas-cas lain yang belum dibayar. Karena kan kalau misalkan dia di kamar, kemudian ternyata dia ngerokok atau dia padahal kamarnya itu non smoking ya, nanti dia kena cas tambahan. Kemudian kalau misalkan shift siang, seringnya kita menerima tamu yang check-in, karena memang check-in itu dimulai jam 2 siang dan check-outnya itu kan jam 12 siang maksimal. Jadi kalau shift pagi seringnya check-out, nah kalau misalkan shift siang seringnya check-in. Shift siang itu dulu aku jam 3 sore sampai jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi itu shift malam, dan jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu shift pagi. Nah, kalau shift siang ini menerima tamu check-in agak lumayan santai ya. Kalau shift pagi ini kan harus teliti, kira-kira ada cas nggak kayak gitu. Karena kalau misalkan ada cas, ternyata kita lupa, nanti kita yang tanggung jawab teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan shift malam, ini kadang menerima check-in juga, kemudian seringnya sih lebih ke bagian administrasi. Karena pada jam 12, jam 00 atau jam 1 itu biasanya kita tutup sistem ya, end of day namanya. Kemudian setelah end of day itu kita mencetak laporan keuangan pada hari kemarin, berarti itu dalam satu hari itu uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, itu laporannya harus disiapkan. Kemudian pagi-paginya sebelum jam 7 kita taruh di meja general manager, meja marketing, yaitu kita kasih laporannya sebagai bahan evaluasi mereka nanti pada briefing pagi. Karena kan kalau misalkan jam 7 pagi, jam 8 pagi marketing berangkat, orang-orang kantor berangkat, kayak gitu kan, nanti kan ada briefing pagi. Nah, itu sebagai bahan acuan dasar untuk briefing pagi. Kira-kira sales kita segini sini hari ini, apalagi yang perlu ditingkatkan, yaitu ya sebagai bahan evaluasi. Nah, kalau saya sendiri suka duka menjadi seorang resepsionis. Kalau misalkan sukanya, ini kalau saya merasa senang aja sih ketemu orang-orang yang baru, kemudian apa namanya, kerjanya di tempat yang ber-AC, nyaman, kayak gitu ya. Kalau misal untuk dukanya, kurang sukanya, kadang kalau misalkan ada tamu yang agak rewel, kayak gitu ya, yang suka ngeyel, kemudian tamu yang istilahnya itu, misalkan dia ada
kesalahan di laundry kayak gitu ya, tapi nanti yang kena marah adalah kita. Misalkan kamarnya agak kotor, kemudian nanti yang kena marah adalah kita, padahal itu tugasnya housekeeping, tugasnya bagian laundry kayak gitu ya, tapi tetap marahnya nanti kepada kita. Kalau misalkan di Pekalongan sendiri di hotel berbintang, jujur nih ya gajinya ya, eh, kalau misalkan kita pertama kali kerja itu namanya daily worker ya. Daily worker itu pekerja harian. Jadi kita digaji berdasarkan berapa banyaknya kita berangkat pada bulan tersebut. Biasanya hitungannya mingguan ya, gajinya mingguan. 2 minggu, sorry, 2 minggu sekali kayak gitu. Jadi selama 2 minggu itu kita berangkat berapa hari? Biasanya misalkan 10 hari. Nah, per harinya itu berapa? Misalkan per harinya itu 70.000. Nah, nanti dikalikan 7 dikali 10 hari berarti 700.000. Kurang lebihnya segitu sih untuk daily worker itu, memang kurang lebihnya antara 70 ribuan teman-teman. Belum begitu banyak. Nah, kalau misalkan kalian sudah mendapatkan penilaian yang bagus, kemudian nanti kalian diangkat menjadi karyawan kontrak terhadap hotel tersebut. Kalau karyawan kontrak ini berbeda teman-teman. Kalau karyawan kontrak ini gajinya itu UMR, tapi pada pertengahan bulan dia itu dapat yang namanya uang servis. Kalau misalkan laba hotelnya banyak dalam jangka waktu 1 bulan, uang servisnya juga banyak. Kalau misalkan labanya kecil ya kecil. Tapi jujur aja sih, uang servis di hotel di Pekalongan, hotel berbintang itu ya teman-teman, ya lumayan teman-teman. Jadi hampir sama seperti gaji. Bahkan kalau misalkan pas rame-rame banget itu bisa melebihi gaji. Gitu. Jadi kalau misalkan UMR-nya saat ini 2 juta gitu ya, kemudian servisnya 2 juta, jadi dalam sebulan teman-teman akan mendapatkan 4 juta rupiah. Dulu berkisar antara 1,5 juta sampai sekitar 2,5 juta, seperti segitu kurang lebihnya teman-teman uang servisnya. Nah, nanti teman-teman bisa jadi acuan nih, barangkali teman-teman ingin bekerja di hotel, lumayan ya gajinya ya, karena memang sekelas Kota Pekalongan untuk mendapatkan gaji yang di atas UMR itu memang kalau menurut saya pribadi agak sulit ya teman-teman ya. Jadi salah satu solusinya adalah bekerja di hotel. Oke teman-teman, demikian, semoga bisa bermanfaat. Nah, kira-kira teman-teman pengen aku review pekerjaan apa, kemudian pengen tips-tips apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.